Puji nama Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di Ibadah Raya yang kedua di GBI Kedung Wetan. Sebelumnya, mari kita akan membacakan Mazmur. Mazmur diambil dari Mazmur pasal 43. Mazmur pasal 43, kita akan membacanya bersama-sama. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Segera kita akan memulai ibadah kita. Boleh menyapa kanan kirinya, berikan senyuman yang terbaik. Puji Tuhan, haleluya. Mari jangan pernah kita lelah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya, jangan lelah. Bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan semangat dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan. Bekerja bersama-Mu Tuhan. Amin. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari puji Tuhan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Haleluya. Menjadi siap dibangun
menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan yang di rumah juga tidak akan lelah untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah Raja kita, Dialah Tuhan kita. Kita layak untuk menyembah Dia karena Tuhan yang melayakkan kita. Haleluya. Mari kita sambung pujian kita. Mari lebih lagi kita mau lebih semangat untuk Tuhan. Kita mau sembah Dia dengan segenap hati kita, kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah bahwa Tuhan baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Amin Tuhan Yesus Kristus. Kasih anugerah-Mu kekal teguh dan mulia. Perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kau Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Haleluya Yesus Kristus. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Penolongku yang beri hidup. Kau yang percaya Tuhan, mari sembah Dia, mari puji Tuhan. Seluruh semesta sujud menyembah-Mu Yesus. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Segala pujian hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Mari katakan, Kau yang percaya Tuhan. Kau percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari pujikan namanya. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu
setiap hidup kita, bahkan di seluruh dunia ini. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Haleluya, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Untuk salib-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kami keselamatan, telah memberikan kami kesembuhan, telah memberikan kami kelepasan Tuhan, telah memberikan kami mukjizat Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Terima kasih. Engkaulah nafasku, Engkau sumberku Tuhan. Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu Tuhan. Bukan selalu semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan
kasih, untuk pengorbananmu Tuhan, untuk salibmu Yesus, untuk setiap darah yang tercurah untuk menebus dosa kami. Kami mau menyembahmu Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Kau besar Tuhan, Kau besar Tuhan. Haleluya, Kau mulia Tuhan. Tiada Allah sepertimu, tiada sepertimu Tuhan. Kau segalanya, oh Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita keluarkan ungkapan isi hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, oh Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, dengan hormat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita ungkapkan, kita naikkan penyembahan kita untuk pemulihan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau tinggalkan setiap masalah hidup kita di bawah kaki Tuhan. Kita mau tinggalkan setiap kekhawatiran kita di bawah kaki Tuhan. Kita mau tinggalkan setiap beban masalah yang menghimpit hidup kita di dalam tangan-Nya. Karena jalan keluar hanya ada di dalam Tuhan. Karena kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Karena mukjizat hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami sembahkan Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang besar Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Kami hanya mau berharap kepadamu Tuhan. Kami gak mau mengandalkan manusia. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan yang hidup. Kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, kami butuhkan, kami butuh kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami hanya percaya pada-Mu. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Oh, salib-Mu telah mengerjakan. Waktu selanjutnya saya serah pada hamba-Nya akan membawakan firman Tuhan. Besar bagiku, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Ku berdiri menyaksikan Kau
Tuhanlah yang melihara kehidupan kami. Tuhanlah yang mengiringi kehidupan Tuhan. Sekalipun Tuhan kami hamba baik-baik mau menjaga dan melindungi kami. Terima kasih besar buat kami Tuhan. Hari ini kami namamu, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan, baik yang mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dengan kuat kuasa Tuhan, Engkau menyatakan semuanya kepada kami. Segala kuasa kegelapan, roh-roh yang akan mengganggu, yang menghalangi kami untuk menerima firman-Mu, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Ya, shalom juga buat saudara yang ada di rumah. Ya, biar hari ini kita memuliakan nama Tuhan. Ya, kita meninggikan nama Tuhan hari ini. Kalau kita boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Kita langsung saja membaca Alkitab kita di dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Sudah ketemu? Tentang garam dunia dan terang dunia. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Tuhan dengan jelas hari ini menginginkan kita menjadi garam dan terang dunia. Dikatakan ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, pada zaman di mana Tuhan Yesus hidup, zaman itu belum ada pabrik garam, saudara. Kalau ada pun itu mahal sekali harganya, sehingga mungkin orang-orang yang miskin susah untuk mendapatkannya. Ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada orang Israel dengan hal-hal yang mudah yang mereka mengerti. Ya, saat itu mereka susah untuk mendapat garam, sehingga kalau mereka membutuhkan garam untuk memasak, mereka harus ambil batu-batu yang ada di Laut Mati. Laut Mati itu laut yang mempunyai kadar garam yang sangat tertinggi di dunia. Ya, airnya itu tidak bisa ada yang hidup di sana. Ketika saya sama Pak Gembala, Om Abi, Tante Lili diberikan kesempatan untuk ke sana, kita saya dan Pak Gembala ikut jebur ke Laut Mati itu. Dan kita nggak bisa masuk ke dalam, nimbul saudara. Jadi kita kayak berenang, kayak tiduran aja di air, ya, main-mainin air. Iya ya, ternyata nggak bisa tenggelam. Kita kalau mandi di air Laut Mati itu nggak bisa tenggelam karena kadar garamnya terlalu tinggi. Nah, kita main air, mandi gitu, ngobrol sama orang-orang di situ, yang orang Israel, ngomong-ngomong sama Pak Gembala dengan bahasa Inggris. Gimana, tenang nggak, aman nggak daerah sini? Oh iya gitu. Lagi enak-enak, air itu nyiprat ke matanya Bapak Gembala kita sampai dia kesakitan. Aduh, sakit sekali matanya. Duh, kita minggir, salin, cuci mukanya supaya matanya kalau nggak merah, ya, sakit sekali karena air garamnya terlalu tinggi. Kita kalau kena air biasa aja
agak sakit ya, apalagi tuh air dengan kadar garam yang tinggi sekali ya, saudaraku yang senang Tuhan. Jadi orang-orang pada saat itu yang susah mendapatkan garam, mereka ambil batu di laut mati itu. Batu itu kan asin, dibawa ke rumah, mungkin taruh di panci, dimasak supaya ada kadar asinnya untuk nanti mereka masak. Kalau nggak ada garam, coba saudara masak, bapak ibu saudara semua yang biasa memasak, kalau atau nggak bisa masak juga istrinya, ini kurang garam nih, kurang rasa nih ya. Karena itu nggak enak, tawar ya. Dan lama-lama batu yang dibawa itu akan menjadi tawar karena dimasak jadi tawar ya, nggak bisa dipakai lagi. Selain itu ya udah dibuang aja gitu. Makanya ada perumpamaan seperti ini. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Gak ada gunanya kalau udah gak asin lagi. Mereka akan buang batu itu. Saudaraku yang dalam Tuhan, inilah Tuhan yang inginkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi garam dunia ya. Garam itu mempunyai fungsi yang besar, yang banyak. Garam itu punya fungsinya apa? Memberi rasa asin ya. Dia memberi asin tanpa terlihat. Coba kalau kita lihat, ada nggak garamnya? Pasti larut ya, nggak ada itu, tapi bisa dirasakan. Tuhan ingin supaya kehadiran kita pun walau bisa dirasakan oleh orang, mempunyai cita rasa yang baik ya. Kalau kita ada di sekeliling kelompok orang merasa tenang, merasa nyaman karena kita. Itu jadi garam namanya ya. Kita mengkamirkan fungsi apa? Garam itu untuk mengawetkan ya. Kalau telur bisa diawetkan jadi telur asin ya. Terus sayur-sayuran, sayur asin juga ada ya, mengawetkan daging itu pakai garam semua. Kita perlu garam. Jadi saudara dan saya, kata Tuhan Yesus, diperlukan untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia ini ya. Apalagi di saat-saat seperti ini, di saat senang saja kita perlu yang namanya garam. Apalagi saat-saat susah seperti ini. Coba, Tuhan ingin supaya kita menjadi berkat ya. Tuhan ingin supaya pada zaman ini kita menjadi orang yang mempunyai cita rasa untuk orang lain ya, untuk orang-orang sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang dalam komunitas kita ya, kelompok-kelompok kecil yang ada. Tuhan ingin supaya kita menjadi garam, mempunyai fungsi ya, dengan cita rasa untuk memberkati lingkungan kita ya. Kita mempunyai cita rasa di lingkungan masyarakat ya, di tetangga kita juga dikenal sebagai orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain ya. Bukan berarti kalau kita udah jadi anak Tuhan kita mengungkung diri, menyembunyikan diri di rumah, nggak mau kenal lagi sama orang, enggak ya. Tapi kita juga mempunyai fungsi yang baik ya, dimana kehadiran kita memberikan rasa yang lain di kelompok kita itu ya, supaya kita jangan diam-diam aja, kita bermanfaat bagi orang lain dengan urapan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga dapat berbuat sesuatu untuk orang lain ya, dan mereka merasakan hadirat Tuhan juga, sehingga orang itu tertarik. Kenapa sih orang ini hebat, orang ini walaupun bukan orang kaya tapi dia bisa dengan ada dia bisa membuat kita enak nih rasanya. Apa rahasianya? Oh, ternyata dia adalah anak Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Itu namanya menjadi garam ya. Jangan karena kehadiran kita malah orang mengumpat kita, wah orang katanya orang Kristen tapi begitu jahatnya, bukan main ya. Katanya orang Kristen kok mulutnya ember, katanya orang Kristen kok orangnya kasar ya. Orang ngomong sekali kita nyautnya 5 kali ya, nggak berdampak. Tuhan mau supaya kita menjadi garam, berdampak bagi orang lain ya, orang lain. Dan juga
Hendaklah kita menjadi saksi bagi Tuhan. Hidup kita ini bagaikan buku yang akan dibaca oleh orang lain. Ketika orang membaca buku itu, orang diberkati. Tuhan mau seperti itu. Tuhan ingatkan hari-hari ini, apakah kita masih mempertahankan iman kita? Apakah kita menjadi garam, ya, menjadi contoh, menjadi berkat, mempunyai cita rasa untuk memberkati lingkungan kita, memberkati orang-orang terdekat kita. Ya, terkadang kita menjadi anak Tuhan malah kita tidak menjadi berkat bagi lingkungan keluarga terdekat kita. Ya, kita dianggap sombong, acuh tak acuh, cuek, nggak memperhatikan kehidupan. Ciri orang Kristen yang dewasa rohani adalah mereka menjadi garam dunia ini. Amin, saudara. Kita adalah garam-garam dunia ini, kata Tuhan Yesus. Sebab itu jangan sampai kita menjadi tawar. Jangan adem-adem aja, jangan biasa-biasa aja, tapi kita harus hidup kita menjadi berkat, ya, mempunyai kehidupan. Tanggung jawab kita ini berat sebagai garam, karena kita tidak boleh menjadi tawar. Menjadi tawar berarti sesuatu yang kita kerjakan itu sia-sia, nggak ada gunanya, ya, akan dicemooh orang, akan diinjak-injak orang, tidak berguna dan tidak berguna bagi Tuhan. Dan hal yang kedua, dikatakan ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tuhan minta kita juga menjadi terang, ya. Jadi biarkan cahayamu tidak tersembunyi, ya. Jangan biarkan cahaya saudara, walaupun saudara berkata cahaya saya ini kecil sekali, ya. Tuhan tidak akan padamkan saudara, ya. Kalau saudara berkata cahaya saya kecil sekali, Tuhan akan memberikan. Tuhan berikan gambaran di ayat 14 ini, dikatakan bahwa kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mengapa? Karena cahaya-cahaya lampu walaupun kecil di malam hari, tapi kalau terlihat dia di atas gunung akan terlihat dari kejauhan, ya. Pada saat itu lampu belum ada. Pada saat zaman Tuhan Yesus lahir, ada di dunia itu, listrik belum ada, ya. Mereka pakai lampu kecil, mungkin obor, mungkin pelitang, apa ya. Itu kalau di atas gunung sudah dihidupin banyak, dari kejauhan pun orang akan terlihat terang, ya. Saudaraku yang kasih nama Tuhan, dan cahaya-cahaya lampu itu di malam hari itu akan terlihat orang, dan orang akan melihatnya semua. Terus dikatakan juga, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, ya. Gantang itu alat ukur untuk tepung-tepungan yang kering, ya. Kalau orang nyimpen tepung dulu itu di dalam gantang. Gantang itu isinya 35 liter lebih, jadi cukup besar. Bentuknya dia seperti gentong, ya. Ada ditutup. Nggak mungkin orang-orang yang lagi kegelapan malam hari menyalakan pelitanya, masukin ke dalam itu gantang itu, dalam gentong terus ditutup. Nggak ada pengaruhnya kalau ditutup. Tapi orang akan menyalakan pelitanya, sumbunya atau obornya atau lampunya atau lilinnya di atas kaki dian, ya. Kaki dian itu diumpamakan ke hari Natal tuh kan ada nyalain lilin tuh, dibikinin kaki, terus ada tempat lilinnya, ya. Itu kaki dia, supaya apa? Cahayanya bisa mencahayai semua ruangan, ya, supaya terang semua. Jadi kata Tuhan, kita ini adalah terang. Selain garam, kita juga terang, ya. Jadi tidak mungkin diletakkan di sembarang tempat cahaya obor itu, ya. Kalau memang kita taruh sembarang tempat juga, kalau di meja nggak di ini, akan terbakar meja itu. Dan kalau kita taruh sembunyikan di bawah kolong tempat tidur juga nggak akan ada manfaatnya, ya. Dia harus tidak tersembunyi cahaya itu. Jadi saudara dan saya itu dilihat oleh orang, amin. Kehidupan kita itu dilihat oleh orang lain. Kita bercahaya. Tuhan ingin supaya kita menjadi terang, menjadi garam dan terang dunia ini,
ya, di mana bisa dilihat orang melihat dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan ingin seperti itu. Apalagi dalam masa-masa sulit ini, jangan sampai iman kita tergoncangkan. Kita tadinya menjadi garam dan terang dunia, kita kabur, ya. Kita tinggalkan semua itu, kita menjadi tawar, nggak ada artinya hidup kita. Justru di masa-masa sulit ini kita harus terus menjadi saksi Tuhan yang hidup, ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak peduli keadaan saudara bagaimana saat ini, kita sebagai murid Yesus harus pancarkan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, supaya dunia yang gelap ini mendapatkan cahaya terang. Kalau terang kecil, saudara, kecil, kita di ruangan ini, ditambah yang nonton ini ya, yang di rumah, terang saudara kecil, redup. Tapi kalau semuanya bernyala, itu akan menerangi semuanya. Amin. Ya, jadi jangan langsung saudara padamkan roh saudara, api saudara ketika saudara merasakan api saudara kecil. Justru harus terus, karena tidak akan dipadamkan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan memadamkan api yang kecil, terang yang kecil itu, sumbu yang kecil itu. Ya, Tuhan akan tetap, ketika saudara terus di dalam Tuhan, memperlihatkan terang saudara, Tuhan akan mengembangkan lagi. Bahkan terang saudara akan bercahaya. Ya, Tuhan ingin kita tampil bersinar di masa-masa sulit ini. Tuhan tidak mau kita tenggelam di dalam penderitaan kita. Tuhan tidak mau kita tenggelam di dalam kesusahan kita. Tuhan mau kita bangkit hari ini. Hari ini bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara memperoleh kemenangan, saudara memperoleh mujizat dari Tuhan, karena Tuhan tidak akan tinggal diam. Kita baca di dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita gak usah takut, karena Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan Dia berjalan bersama kita. Dia berkata, Dialah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan mendorong kita supaya kita tetap bernyala, dan sinar kita itu tampil dengan besar, nyala yang besar, karena kita mau menurut kehendak Tuhan, ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, hari ini bila cahaya kita itu kita merasakan kok kecil ya rasanya hati saya saat ini dengan banyak persoalan, saya merasakan bahwa Tuhan itu jauh dari saya. Saudara jangan berpikir seperti itu, karena Tuhan tidak akan memadamkan cahaya saudara, ya. Saudara akan terus, bahkan akan Tuhan dorong untuk tampil bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dunia sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita memerlukan saudara dan saya untuk menjadi saksi bagi Kristus, ya. Saudara dilihat oleh orang-orang bagaimana kehidupan saudara di tengah-tengah dunia ini. Jangan biarkan hidup saudara dan saya hidup dalam dosa. Udah jadi anak Tuhan, kita dikatakan garam dan terang dunia, tapi kita masih hidup di dalam dosa. Kita sayang meninggalkan dosa-dosa kita. Kita terus hidup di dalam dosa. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Tapi ketika saudara jatuh dalam dosa, saudara boleh bangkit di dalam Tuhan. Tuhan mengampuni saudara. Saudara akan berjalan bersama dengan Tuhan lagi. Jadi jangan terus mempertahankan dosa. Saudara sayang ya. Saudara gak mau berubah, ya. Yang dulunya jahat tetap jahat, bahkan semakin jahat. Saudara yang suka menipu, udah jadi anak Tuhan tetap mau nipu, ya. Ada satu kesaksian begini, ada seorang bapak yang dia merasa bahwa dia harus ikut Tuhan, ya. Sebab itu dia datang ke rumah seorang anak Tuhan untuk, saya mau nih jadi anak Tuhan, saya mau dibaptis, ya. Oh boleh pak, kan kalau kita nanti saya mau dengar pelajarannya bagaimana. Ternyata bapak ini seorang maling, copet, ya. Dia udah dengar firman Tuhan, dengar pelajaran sebelum, biasanya kan kita sebelum baptis dikasih pelajaran, ya, diajarin bagaimana hidup dalam
Tuhan, harus meninggalkan dosa-dosa yang lama itu harus ditinggalkan supaya menjadi manusia yang baru. Tapi dia terus, hari ini dia ikut pelajaran, besok tetap nyolong, tetap baptisan. Terus terakhir si anak Tuhan ini melihat kok bapak ini masih aja nyolong. Jadi dia bilang, saya masih dengan kebiasaan saya nggak bisa lepas dengan kebiasaan saya nyopet ya katanya. Karena itu kerjaan saya udah dari muda sampai sekarang. Ya bapak harus tinggalkan, harus berani tinggalkan, hidup yang baru. Dia bilang, rasanya kan firman Tuhan berkata nggak boleh. Ya kalau bapak sudah masih mencuri, berarti bapak melanggar hukum Tuhan yang ketujuh, jangan mencuri, ya jangan mencopet. Saya nggak bisa. Kalau gitu saya nggak mau dibaptis dulu deh. Jadi nggak mau dibaptis karena dia masih mau nyopet, ya masih mau melakukan dosa. Terkadang kita seperti itu, udah jadi anak Tuhan, kita sayang meninggalkan dosa-dosa lama kita, kebiasaan buruk kita di masa yang lalu masih kita mau bawa terus. Kita tidak menjadi garam, kita tidak menjadi terang, karena dosa itu terus mengungkung kita. Ya, baik anak muda, orang dewasa yang sudah lanjut usia, kita semua harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dosa-dosa lama kita harus kita tinggalkan dan kita harus percaya kepada Tuhan. Menjadi terang, ya, menjadi terang di dalam Tuhan. Kita memberi pengaruh ya dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Bukan kita sebaliknya ya dipengaruhi oleh dunia ini. Roh dunia ini adalah apa? Sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan, itu melawan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk mentaati firman Tuhan sehingga kita menjadi garam dan terang dunia. Kehidupan kita diperlukan oleh komunitas kita. Kita diperlukan di lingkungan keluarga kita. Kita diperlukan di masyarakat. Ya, sebagai anak Tuhan hidup di dalam terang, menjadi garam, itu diperlukan. Ya, jangan saudara merasa, oh saya kan anggota biasa aja, nggak apa-apa dong melakukan, mau anggota biasa, mau pelayan Tuhan. Kita nggak bisa sembunyikan dosa kita di balik pelayanan kita. Kita harus benar-benar hidup di dalam Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, menjadi garam dan terang dunia ini, meninggalkan hal-hal yang buruk. Masa lalu kita yang buruk kita harus tinggalkan, kebiasaan-kebiasaan buruk kita harus tinggalkan. Kalau saudara menjadi pimpinan, saudara gak usah marahin anak buah saudara dengan kata-kata kotor. Kalau anak buah saudara salah ya boleh ditegur, gak usah kata-kata kasar, kata-kata binatang yang keluar, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menjaga kehidupan kita menjadi terang lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, ya, supaya orang melihat kita dan mereka tertarik untuk datang kepada Tuhan, ya. Jangan lu katanya orang Kristen tapi perbuatan gue lebih bagus daripada lu. Jangan sampai orang berkata seperti itu, tapi orang mulai melihat saudara dan saya, oh iya ternyata kamu luar biasa, rupanya kamu anak Tuhan, ya. Mereka tertarik untuk datang bertobat, datang kepada Tuhan karena kesaksian dari hidup saudara. Saudara dan saya adalah saksi bagi Tuhan. Menjadi garam dan terang itu adalah saksi. Tugas kita berat di dunia ini kalau kita tidak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Tapi kalau kita mau belajar untuk mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, belajar dari setiap firman Tuhan, maka saudara akan enteng jadi anak Tuhan. Karena saudara menjadi saksi Tuhan, saudara gak pura-pura, gak bermuka 2 atau bermuka 3, bermuka 10. Untuk menyembunyikan ini, saudara pakai topeng yang ini. Untuk di masyarakat saudara pakai topeng yang ini, gak perlu. Hanya satu muka saudara, yaitu memancarkan kasih Kristus. Amin. Tuhan ingin seperti itu. Apalagi di masa-masa sekarang ini, Tuhan Yesus sudah semakin akan datang untuk yang kedua kali, supaya kita tidak tertinggal di dalam dunia ini. Mari kita mau menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Kita melepaskan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, ya, supaya kita tidak ditolak, dibuang dan diinjak-injak sama malaikat Tuhan. Oh kami nggak kenal.
Pergilah kamu hamba yang jahat. Jangan sampai kita seperti itu, ya, dibuang dan diinjak baru mau masuk kerajaan sorga sudah ditolak, tidak dikenal. Terus kita akan berkata, bukankah saya orang yang telah menyampaikan firman Tuhan, saya sudah bersaksi bagi Tuhan, saya sudah menjalankan firman Tuhan. Tapi kata Tuhan, aku tidak kenal engkau, karena yang kamu lakukan untuk kepentingan kamu sendiri, untuk memuaskan kepentingan kamu, untuk kamu disukai oleh orang, kamu berbuat ini, untuk kamu dihormati orang, kamu berbuat itu. Semuanya bukan untuk Tuhan. Mari kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, ya. Ketika kita menolong orang, katakan, aku menolong ini sama seperti aku berbuat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita tidak mendapatkan balasan dari orang yang kita tolong, kita nggak sakit hati, ya, karena kita kembalikan semuanya untuk Tuhan. Tuhan yang berhak memberikan pembalasan. Jadi saudara, identik anak Tuhan itu bukan identik, kebiasaan, ciri-ciri anak Tuhan itu adalah orang yang berbuat baik. Jadi saudara, jangan bosan untuk berbuat baik, ya. Bosan berbuat baik, gua mah berbuat baik juga nggak ada gunanya, udah gua jadi orang jahat aja. Itu nggak pantas. Saudara pantas jadi orang yang baik, orang yang menolong orang yang berdoa bagi orang lain, orang yang memberkati orang lain, orang yang berdoa untuk bangsanya, orang yang berdoa untuk keluarganya, orang yang berdoa buat anak dan cucunya, ya. Jadi saudara tidak pantas kalau tidak berbuat baik. Berbuat jahat tuh nggak pantas. Anak Tuhan tidak pantas berbuat jahat, ya. Karena Tuhan maunya kita menjadi orang yang baik, karena kita adalah saksi bagi Tuhan, ya. Kalau kita bersaksi bagi Tuhan, kita menjadi orang yang tidak pantas, nggak cocok, saudara, ya. Jadi jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini, sampai ketika Tuhan datang dia berkata, sabaslah hambaku yang baik, masuklah ke dalam kerajaan surga. Disinilah tidak ada ratap tangis dan kertak gigi, nggak ada kesusahan lagi, tidak ada penderitaan lagi. Itu yang Tuhan inginkan. Selama kita masih di dunia ini, masih ada penderitaan, masih ada sakit penyakit, masih ada kesusahan, ya. Tapi tetaplah kita beriman kepada Tuhan, menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sembunyi di balik penderitaan saudara, ya. Saudara boleh dong sekarang kalau lagi zaman susah, tipu-tipu dikit boleh dong sekarang dalam keadaan susah saya jahatin orang. Enggak ya saudara, tapi kita tetap mempertahankan kelakuan kita bersih di hadapan Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah penderitaan kita sekalipun, ya. Apa yang mengganggu saudara hari ini, apa yang menjadi penderitaan saudara hari-hari ini, biar serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tetaplah jadi garam dan terang bagi dunia ini, ya, sehingga saudara tidak masuk dalam kegelapan. Di dalam Matius lagi tadi, Matius pasal 5 ayat 16. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ketika saudara berbuat baik, yang dimuliakan itu siapa? Tuhan kita, ya. Jadi jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, menjadi garam dan terang. Karena ketika orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Baca lagi dalam Roma pasal 12 ayat 2.
Roma pasal 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jangan serupa dengan dunia ini. Kalau orang dunia bilang berkata ini baik, kalau firman Tuhan berkata ini tidak baik, jangan lakukan. Ya, lakukan apa yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan berkata ini baik, lakukan. Ya, jangan serupa dengan dunia ini. Di dunia ini begitu banyak kejahatan yang bisa kita memperoleh kesempatan untuk melakukannya, tapi kita bilang jangan melakukan. Dosa-dosa yang lama kita harus tinggalkan supaya kita hidup di dalam Tuhan. Kita diterima oleh Tuhan, menjadi anak Tuhan, kekasih biji mata kepunyaan Allah, sehingga apapun yang kita minta Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ketika saudara menjadi garam dan terang dunia, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Ya, jangan takut untuk berbuat baik, jangan takut untuk melakukan firman Tuhan, karena Tuhan yang membela saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Hari ini kita naikkan pujian bejana-Mu. Kita mau masuk dalam penyembahan kepada Tuhan, karena ini hal yang penting dalam kehidupan kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kehendakku, ku serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Jadikanku bejana-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ketenangan di batinku. Hanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku.
saudara siang hari ini, mari berdoa kepada Tuhan. Kita diingatkan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Mari tetap sebagai anak Tuhan, berdiri teguh di atas firman-Nya. Tidak digoyahkan dengan keadaan zaman ini, tapi saudara tetap teguh di dalam Tuhan. Oh, haleluya. Indah rencana-Mu Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku merasakan jalan-Mu, dulu ku tak tahu hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Katakan lagi, indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, di dalam hidupku. Walau kita tahu dan ku merasakan semua jalan-Mu. dulu ku tak tahu Tuhan, Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku,
ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tuhan memberkati kami sekalian Tuhan, baik saudara kami yang ada di dalam ruangan gereja ini, apapun masalah kami, kesusahankah, penderitaankah, terpapar ekonomikah, Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami sekalian Tuhan. Berikan kami keteguhan hati untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, menjadi garam dan terang di dalam dunia ini, di tengah kegelapan ini. Walaupun api kami mungkin kecil, tapi kalau bersama-sama kami bernyala Tuhan, maka kami dapat menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Bantu kami Tuhan, untuk kami senantiasa memuliakan nama-Mu, menyiarkan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Di tengah-tengah keluarga kami boleh menjadi garam dan terang bagi keluarga kami, di tengah kumpulan kami Tuhan, di tengah masyarakat dan dimanapun kami berada, Tuhan menyertai kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara kami yang ikut online ini juga Tuhan berkati mereka Tuhan. Apapun kesusahan mereka, penderitaan mereka, sakit penyakit, kesusahan mereka, Tuhan yang mau tolong, Tuhan yang pimpin Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semuanya kita katakan amin. Ya, pengumuman sebentar, silakan duduk saudara. Hari Rabu ada doa di sini jam 4 ya. 1 jam saja saudara, jam 4 sampai jam 5. Mari kita datang bersama-sama berdoa. Bukan nggak ada gunanya. Mungkin saudara berkata saudara bisa berdoa di rumah, ya. Tapi bisa memang berdoa di rumah. Ketika saudara datang bersama-sama, saudara bisa bersama-sama mempunyai api yang kecil tuh menjadi besar saudara. Terus kita bisa mendoakan orang lain di hari doa itu. Ya, ketika kita mendoakan orang lain, kita juga diberkati oleh Tuhan. Mari saudara yang rindu datang hari Rabu jam 4 sore di sini bersama-sama kita berdoa. Atau saudara mungkin punya pergumulan doa, bisa saudara share ke grup atau ke Pak Gembala ya, supaya saudara bisa didoakan. Kita harus terus hidup di dalam Tuhan supaya kita tidak tenggelam di dalam dosa ya. Selanjutnya yang ulang tahun tadi udah didoakan ya, udah semuanya. Ada di ruangan ini yang minggu kemarin ulang tahun? Gak ada. Ya udah, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama dengan kasih Tuhan. Pendeta Pembantu Willy akan berdoa syafaat. Setelah itu saya akan tutup dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berkumpul pagi ini untuk kami beribadah kepadamu. Biarlah kiranya segala pujian, penyembahan maupun sikap hati kami Tuhan boleh menjadi penyembahan kami, boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Bapa di surga, hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan di GBI Kedaung Wetan ini yang hari-hari ini mungkin mengalami masalah persoalan hidup Tuhan, baik secara ekonomi maupun secara hubungan di dalam keluarga. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan Tuhan untuk memberikan jalan-jalan keajaiban-Mu, jalan-jalan mujizat-Mu Tuhan bagi kami semua, sehingga kami semua boleh merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bilur-bilur-Mu Tuhan senantiasa menyembuhkan kami.
Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, Bapak Gembala, Ibu Gembala maupun seluruh pejabat hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Engkau memberkati mereka semua dengan berkat-berkat rohani dan jasmani, hikmat, marifat, pengetahuan yang dari tempat yang maha tinggi, Haleluya. senantiasa dilimpahkan kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, jagai kami Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kesabaran Tuhan. Semua yang baik yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk tetangga-tetangga kami, depan, belakang, kanan, kiri kami Tuhan. Berkati mereka semua seperti Engkau telah memberkati kami. Haleluya. Kami mengasihi mereka dan biarlah kiranya mereka pun juga Tuhan boleh melihat kasih Tuhan dicurahkan dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk Indonesia yang hari-hari ini masih mengalami kesusahan Tuhan karena pandemi corona ini Tuhan. Lepaskan kami dari jerat kesusahan ini ya Bapa. Sembuhkan mereka yang saat ini ada di ruang-ruang isolasi. Berikan penghiburan Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka yang kesepian, dan juga bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan di dalam kedukaan. Engkau senantiasa memberikan kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memulihkan Indonesia. Baik secara ekonomi maupun secara pandemik ini Tuhan, Engkau akan tetap memulihkan Indonesia. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang berdoa untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua peralaskan Tuhan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua atau mamanya Pak Abi yang terjatuh Tuhan, sehingga ada tulang atau otot yang tertarik Tuhan pada punggungnya. Oh Tuhan, dari sini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau menyembuhkannya Tuhan, memulihkannya Tuhan, sehingga dia dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, karunia Roh Kudus, bahkan buah-buah Roh Kudus menjadi milik kita seutuhnya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau bertemu dengan orang, kau menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebab itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.